Asal Tes. Tes satu. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Pengurus Masjid beserta pengurus-pengurus lainnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, suluh bendang dalam negari. Yang saya muliakan para guru-guru, para ustaz, para ustazah yang selalu berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dan saya sangat muliakan sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang setia berjamaah ke masjid. Karena orang yang setia berjamaah ke masjid, maka Rasulullah mengatakan saksikanlah mereka itu adalah orang-orang beriman. Insyaallah. Saksikanlah kalau nampak orang bolak-balik dari rumah ke masjid, saksikanlah mereka itu adalah orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebentar lagi kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia akan melaksanakan acara Baralek Gadang. Iya Bu? Bu? Iya ke Baralek Gadang awak? Ibu lah pernah Baralek Gadang?
Le baralik dulu. Lai baralik ustaz tapi ndak gadang benar. Aku kuat ke baralik gadang Pak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau. Seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan dan akan ikut baralik gadang. Bakku dikecen baralik gadang Pak Ustaz. Karena pemerintah telah menyiapkan dana lebih kurang 172 triliun. You nak? Banyak seketik peti tu. Banyak seketik. Banyak ya. Alah pernah mencari peti sebanyak itu. Lu lah. Sama betul. Ini nak main-main baralik kata. Sangat luar biasa. Maka oleh sebab itu berfatwa itu sumber hukum, maka wajib kita ikuti. Keputusan ijma ulama di Padang Panjang tahun 2009 mengatakan, memfatwakan seluruh umat Islam. Nah, ini umat Islam nih. Ya kita tahu hanya umat Islam. Kalau yang di luar itu terserah mereka. Karena kita berpedoman dan di bawah naungan para ulama, maka kita wajib ikut memilih pemimpin. Sama dengan hukum yang lain. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu nanti semuanya ikut memilih. Tidak ada alasan. Kecuali ada alasan syar'i. Sakit tidak bisa ke situ atau hal-hal yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, itu boleh. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, maka wajib ikut memilih. Dan orang yang menganggap memilih pemimpin itu adalah masalah biasa, masalah remeh, maka berarti dia telah meremehkan salah satu ajaran Islam. Ini bahaya besar. Jangan bak kecil orang masyarakat umum saja, Pak. Ke satu milih kehendak sama je nyeh. Itu. Masyarakat awak tu. Kok si anak kata pilih ko inyo ke sama juo nye. Ndak ada ke bapu kawak le. Janganlah seperti itu awak berpikir. Pikirkanlah agama awak masa depan. Awak itu indak kalamu Bapak Ibu, sekali jadi sabanta. Maka ikutlah berjuang. Ma tahu mudah-mudahan dek tunjuk awak nencik tadi tu manusia tadi tu jaya Islam setelah itu. Dek sekali awak mencucut tadi, maju agama setelah itu. Terpilih pemimpin yang benar. Terpilih pemimpin yang bertanggung jawab. Terpilih pemimpin yang mencintai rakyat. Ini jangan disepelekan. Ikutlah berjuang di jalan Allah, memilih pemimpin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, timbul pertanyaan, sianan ke kami pilih Ustaz? Itu sianan ke kami pilih? Kau ada 3 calon. Kalau kamu Bapak Ibu bertanya sianan ke dipilih, pilihlah manan ke-7. Coba. Coba. Pilih nan ke-7. Itu tidak ada paksaan itu. Pilihlah manan ke-7. Kalau ibu, Bu, kalau ibu misalnya masih gadis ibu disuruh memilih 3 orang datang ke rumah ibu. Kok 3 orang? Lalu bapak ibu telah menyediakan dana sekian triliun untuk baralik. Boleh kadang apa? Boleh kadang. Kecil orang tua tadi, nak kalau engkau nanti dapat suami kita baralik kadang ya. Apa sediakan piti 172 triliun. Beralah baralik kadang.
Itu bayang Pak Ibu. Lalu ibu tadi memilih calon tadi dan tigul itu. Aku nan kesamian bo bisuah. Dan bertiga apa? Bertiga orang tiba. Kira-kira dan bertiga ke sana ibu pilih. Si A, si B, si C. Mana yang ketujuh? Yang ketujuh, Ustaz. Yang ketujuh. Ayo pilihlah yang ketujuh tu. Iya betul Pak? Iya Pak? Pilih yang ketujuh. Tak ada paksaan dah. Orang tua dah lama masuk nak pilih salah nak mak yang ketujuh dia nak je. Pilihlah. Silakan Bapak Ibu pilih. Cuma kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, kita sebutkan saja, menurut Al-Quran ada dua kriteria orang yang dipilih untuk pemimpin. Yang pertama kata Allah itu bastatan fil ilm. Ini nanti dalam surah Al-Baqarah. Bastatan fil ilm. Orang yang tinggi ilmu pengetahuan, yang paling tinggi sekolah, yang paling cerdas otaknya, hebat dia. Bastatan fil ilm. Kenapa ilmu ini penting? Ilmu ini penting Bapak Ibu, karena orang yang berilmu menyelesaikan masalah berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang berilmu, kalau menyelesaikan masalah mudah dia bisa memikirkan kan, bisa mencari solusinya. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, tidak bisa menyelesaikan masalah. Masalah ini enggak diselesaikan orang. Tidak. Masalah ini banyak, baca dulu menyelesaikan. Tapi kalau ilmunya tinggi, hebatnya, cerdasnya, maka ini yang menyelesaikan persoalan umat. Jadi menyelesaikan persoalan umat itu orang yang berilmu bisanya. Yang rajin beraja, alam tak kambang jadi guru. Kama apa ini beraja, kama sajinya beraja, ditampik karajonya beraja. Tidak. Di masanya beraja. Itu boleh tuh dijadikan. Bastatan fil ilmi. Yang kedua, bastatan fil jism. Kuat jasad. Kuat jasadnya, sehat badannya. Tidak sakit dia sebentar. Pagi dah sakit, sore dah sakit, malam dah sakit. Baca kemurus umat sakit panjang. Yang sehat fisik, yang kuat jasad. Maka kalau ada awak lah sakit-sakit, awak sebagai PRW misalnya, awak lah sakit-sakit, acuh sakit, awak mundurkan diri saja. Papa ibu-ibu, ambo adalah sakit-sakit, tak tahu urus dia ambo doh, anda dakik lah jauh pulai, ambo mundurkan diri saja. Carilah pengganti ambo. Betul awak sebagai pemimpin, awak sebagai RW. Karena awak dah sanggup boleh. Tapi kalau pasonnya, diundang awak nak tiba, dipanggil awak nak datang, mau pay orang kawan. Tua. Sehingga jadi RW nak tiba-tiba. Sinta mau pay orang kawan. Boleh ku persoalan bangsa Bapak Ibu. Lebih dahsyat lagi. Jadi Al-Quran memberikan kriteria bastatan fil ilmi, bastatan fil jism. Kalau kita ikuti menurut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 syarat. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatana, yang keempat tabligh, yang kelima tidak rakus jabatan. Itu 5. Dan seorang sahabat meminta jabatan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, angkatlah saya jadi gubernur. Apa kata Rasulullah? Jangan.
biasanya orang yang meminta jabatan itu dia akan tertipu dengan jabatannya. Dia tidak akan sanggup menjalankannya. Tapi jadikanlah orang yang meletakkan jabatan kepada dia, meminta dia untuk menjabat. Tapi kalau dia yang meminta-minta, takutnya nanti dia tidak sanggup melaksanakan. Kalau seandainya engkau meminta jabatan, maka Allah akan biarkan engkau mengurus jabatanmu sendiri sehingga terasa berat. Tapi kalau engkau tidak meminta jabatan, engkau yang diminta oleh orang, maka Allah akan tolong engkau meringankan jabatanmu. Itu beda tak? Di 5, sidik, amanah, patanah, tabligh, tidak rakus jabatan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin kita, menjadi presiden kita, suka tidak suka, rela tidak rela, maka hendaklah kita terima dengan ikhlas. Jangan bertangkal awak. Wana dua mulinyo na pinyo jen manang. Tak boleh. Inyo ndak mende itu, inyo ndak ada jujurnya curang. Dialah. Tak usah bertangkal. Kalau seandainya saya bertangkal Bapak Ibu, bacaka awak sebagai semua rakyat, nerugi awak rakyat. Inyo kejadian. Gedung dibakar, jalan rusak, lampu mati, air mati, mobil-mobil dibakar, orang tak mengalir, orang tak bakar rajo, orang lari duit kacau balau, habis negara awak. Maka ulama tidak membolehkan apapun hasilnya, jujur atau tidak jujur, curang atau tidak curang, maka kita wajib menerimanya dengan ikhlas. Yang penting adalah satu tadi, mencoblos. Tapi hasilnya tidak boleh kita ributkan. Apa itu Pak? Jangan dikecen, boleh awak merontak? Tidak boleh. Kalau awak memberontak awak, maka berarti awak telah menginginkan kekacauan. Banyak mudarat dari manfaat. Tak bisa awak ke masjid lagi. Balik masjid dari bakar. Bercakap awak lah. Awak semua awak bertangkap. Jadi apapun hasilnya nanti, setuju tidak setuju, ikhlas tidak ikhlas, terima. Begitu rambu-rambu syariat. Maka oleh sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah 3 ayat 6 tadi kita bacakan tadi, kata Allah, "Qulillahumma malikal mulk." Katakanlah hai Muhammad, ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan. Jadi besok ketika sebelum Bapak Ibu baca ayat itu dulu. Baca ayat itu dulu supaya kuat batin awak tu memilih. Jangan ragu-ragu. Ayat surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk, ya Allah, engkaulah pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan, pemilik presiden seluruh dunia sampai akhirat. Engkaulah yang memiliki, ya Allah. Itu kalau orang tua dulu besok baca ayat ku setelah solat, Pak. Ini dia pernah jawab baca, Pak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulkal man tasha'. Biasa baca setelah solat dia baca tua dulu. Katakanlah, ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan di dunia ini. Maka oleh sebab itu kita terima siapa yang dipilih oleh Allah. Tu'til mulka man tasha. Allah akan berikan kekuasaan itu kepada orang yang dikehendakinya, walaupun kamu tidak suka. Ya Pak. Walaupun kamu tidak setuju, walaupun kamu tidak suka, tapi Allah akan memberikan kepada dia kehendak Allah. Itu makanya tidak boleh bercakap Pak. Melayang di kopi di meja. Pada sore petang ambil ceramah di apa masalah Rasul Jannah setibah ada bapak minum kopi bertangkap, bertangkapnya kipen ke pergi cium masalah baca memilih memimpin. Saya melayanglah kopi di meja gara-gara itu. Aku no
Ancak dia minum kopi dulu. Enggak dikipen kopi. Dia depan dua dekat dia tu dia lah bercakap tu mak, bertangkar. Nama melayang kopi, sandal melayang. Guna nak ada guna. Karena Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Wa tanzi'u mulka mimman tasha. Dan suatu saat Allah akan mencabut kekuasaan itu dari orang yang dikehendakinya. Setuju nak setuju orang yang berkuasa tadi, kalau Allah lah tiba masuk dan Allah mencabut, pastinya cabut. Tapi kalau alun ado masuknya oleh Pak Ibu, alun Allah ingin mencabut kekuasaan tadi, maka selama itu inyo akan tetap berkuasa. Jujur atau tidak inyo, curang atau tidak, zalim atau tidak inyo, elok atau buruk pemimpin tadi. Tetapi kalau Allah belum ingin mencabut, maka inyo tetap akan menjadi pemimpin. Aku ayat. Ini nak ada kuasa awak situ dah Bapak Ibu. Tak boleh awak bertangkar, tak boleh awak ke memerontak, tak boleh. Inyo curang Pak Ustaz, biarlah. Ibu tu rambu-rambu agama apa? Orang ketujuh dah awak nyo dah Ustaz. Iyo biarlah. Inyo nanti pilih. Tapi kalau bercakap awak sudah pemilu tu tandanya awak nak mengamalkan ayat. Mana ayat? Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Wa tu'izzu man tasha'. Ini intinya Bapak. Tapi ingat, Allah akan memuliakan seseorang dan siapa yang dikehendaki Allah. Kalau dia memimpin dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan mencintai rakyatnya, maka dia akan mulia. Wa tu'izzu man tasha'. Sama aja suami Pak. Suami bertanggung jawab, menjaga anak istrinya. Dia menjadi kepala, menjadi ketua, menjadi kepala rumah tangga, menjadi presiden rumah tangga. Dia bertanggung jawab, menjaga anak istrinya. Maka Allah akan muliakan suami tadi. Wa tuzillu man tasha'. Dan Allah akan hinakan seseorang kalau dia tidak bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Berkhianat dia, Allah akan hinakan dia. Semua je suami tak jaga anak istrinya, tak mendidik anaknya, tidak mencukupi nafkahnya, tidak bertanggung jawab, dia berkhianat, maka Allah akan hinakan dia. Allah sendiri yang akan menghinakan. Nah, bagaimana contoh pemimpin yang mulia itu? Kalau dia mulia Bapak Ibu, ditunggu kedatangannya. Ingat, ditangisi kepergiannya. Itu mulia tu. Kalau awak meninggal awak tu menangi orang, banyak orang menangi. Dia lah meninggal siapa? Ibu orang. Itu tanda awak mulia. Tapi kalau awak mati, galak orang. Saya dah nak mati saja. Itu tanda awak nak mulia. Banyak kesalahan awak. Sumpahnya awak orang. Jadi itu saya ciri mulia. Kalau awak mulia, diharapkan orang kedatangan awak, maka ditangisi oleh orang bila awak pergi. Di sebentar siapa tu? Sebentar seibu tu. Ibu tu dulu banyak menolong, banyak di masjidnya, banyak berimpak. Apa tu dulu banyak bersedekah ke masjid. Dia lah meninggal. Menangi orang sedolan. Sedih orang sedolan. Tandanya nyo tapi kalau galak orang, lepai pada tu, alhamdulillah je. Itu tandanya nyo tak belia. Jadi buatlah kebaikan-kebaikan. Banyaklah melakukan kebaikan, banyak menolong orang, banyak membantu orang, banyak berbuat baik, kiri kanan, muka belakang, tetangga ditolong semua. Ketika meninggal, dia lepai siapa? Doanya Pak. Ada seseorang yang membantu. Makanya nak tahu apa akan meninggal. Ketika pulang dari kerajaannya mendangannya, apa tu lah meninggal. Dia nak tahu. Dah 2 hari baru aku tahu. Dia dah meninggal Pak. Di mana kuburnya? Di sini. Apa ilahnya ke kubur tadi?
Poinnya ke kubur tadinya doakan apa? Ya Allah, ampuni dosa pak aku ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Nyolah banyak berbuat baik ya Allah. Banyak menolong gua ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Masuknya ke dalam surga ya Allah. Ah, itu hendaknya Bapak Ibu diharapkan awak. Datang orang mengantar jenazah awak tu. Didoakan awak, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Masukkan ke surga ya Allah. Itu baru mantap dahsyat. Tapi kalau awak mati melengah, saya orang tak ada, orang datang, saya tak orang. Itu tandanya awak di dalam hidup awak tak banyak berbuat baik. Kadang-kadang pergi takziah tak mau tiba ke rumah. Takziah besok tak je tiba. Takziah sekali lain tak je tiba. Alah 5 kali takziah tak je tiba. Itu nak tiba-tiba saja. 5 kali orang takziah tak tiba-tiba. Nang kanam tak je, langsung tak saja tiba-tiba. Kira lah meninggal saja. Baca orang ke datang ke rumah awak pergi takziah awak saya nak nama tiba. Cuba kalau ramai orang datang ke rumah, banyak orang mendoakan, kan luar biasa Pak. Cubalah besok Allah Rasul Pak Cayo, mati orang kaya Pak. Banyak orang takziah ke rumah awak tua. Lapang dadu ke Rasul. Ya Allah, banyak orang mendoakan orang tua. Tapi cuba nak datang orang. Boti dia. Maka kalau ada cara takziah tu banyak tiba datang awak supaya besok ketika meninggal keluarga awak banyak orang datang mendoakan awak. Aku menebarkan kebaikan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Biadikal khair, di tanganmu lah seluruh kebaikan. Bersumber dari Allah seluruh kebaikan. Ini kebaikan dan awak tebarkan. Kalau awak apapun posisi awak, jadi pengurus masjid awak teruskan tebarkan kebaikan. Awak perhatian masjid. Itu kebaikan namanya. Jadi RT awak bertanggung jawab dengan RT. Jadi RW awak bertanggung jawab awak. Jadi masyarakat awak bertanggung jawab sebagai masyarakat. Guru orang satu awak. Kau setiap guru awak pai saya. Ada saya lasan. Nama saya satu guru. Balik cara awak akan dimuliakan orang. Awak nak ni bermasyarakat. Biadikal khair, karena kebaikan itu bersumber dari Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau di atas segala sesuatu berkuasa. Semuanya kembali kepada Allah. Allah yang berkuasa, kita tidak kuasa. Allah maha kaya, kita miskin. Allah maha kekal, kita tidak kekal. Kembalinya kepada Allah. Maka oleh sebab itu, kalau seandainya seseorang sudah membaca ayat ini, maka pasti dia hati-hati dengan kekuasaannya. Dia akan berkata, sesungguhnya kekuasaan ini adalah titipan dari Allah. Tapi kalau dia tak faham ayat itu, dia tak tahu itu kekuasaan. Itu pertanggung jawab. Kalau tak satu tu, golput tak ada tu. Ini fatwa ulama telah mewajibkan seluruh kita umat Islam ikut mencoblos. Datang surat ke TPS. Itu sudah saya sampaikan sebagai ustaz dan kepada kita semua untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua, dan siapapun yang terpilih, kita serahkan kepada Allah. Itulah hasilnya. Bagaimana caranya, apapun penyebabnya, tak jadi persoalan. Apapun hasilnya terima. Karena itu adalah demi keamanan dan ketentraman rakyat kita Indonesia. Jangan kacau balau setelah pemilu karena awak dah mengamalkan ayat. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita di dalam hidup ini selalu tebarkan kebaikan. Anggaplah kita pemimpin untuk diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'yatihi. Minimal awak memimpin diri awak. Awak pimpinnya mah. Awak arahkan diri awak kepada buruk, awak salah. Arahkan kepada kebaikan. Datang solat waktu berjemaah, ikut tak solat berjemaah. Ada pengajian, datang kita. Ada guru, ikut kita. Itu memimpin diri kepada kebaikan. Mudah-mudahan dengan demikian semakin hari kita semakin baik, semakin hari semakin dekat kita kepada Allah, semakin hari kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengajian kita pada subuh hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.